Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Yunia Fikri dari kelas 3D. Di sini saya akan menjawab 3 soal farmasi fisika dari Ibu Nining selaku dosen kelas 3D. Soal nomor 1. Sediaan cair aspirin mengandung 325 mg per 5 mili. Kelarutan aspirin pada suhu 25 derajat Celcius adalah 0,33 gram per 100 mili. Sediaan memiliki pH 6. Konstanta kecepatan orde pertama degradasi aspirin dalam sediaan adalah 4,5 dikali 10 pangkat min 6 per detik. Jika produk dianggap tetap bagus sampai produk terurai menjadi 90% dari konsentrasi semula, tentukanlah masa guna sediaan tersebut. Untuk mencari rumus masa guna adalah T90 sama dengan 100% min 90% dikali dengan jumlah aspirin dalam sediaan per K0. Kenapa di sini 90? Karena pada soal tertera bahwa produk terurai menjadi 90%, di mana produk obat dapat digunakan pada 100% sampai 90%. Dan untuk jumlah aspirin dalam sediaan diubah menjadi gram per 100 mili. Dari 325 mg per 5 mili dijadikan 100 per 100 mili terlebih dahulu, yaitu 6.500 mg dikali 100 mili. Dari miligram baru diubah menjadi gram, yaitu 6,5 gram per 100 mili. Untuk mencari nilai K0 menggunakan rumus konstanta kecepatan orde pertama dikali dengan kelarutan aspirin dalam larutan. Di soal sudah tertera bahwa konstanta kecepatan orde pertama yaitu 4,5 dikali 10 pangkat min 6 per detik dikalikan dengan 0,33 gram per 100 mili. Didapatkan hasil 1,485 dikali 10 pangkat min 6 gram per 100 mili per detik. 100 mili dikali detik. Lalu hasil tersebut dibulatkan menjadi 1,5 dikali 10 pangkat min 6 gram per 100 mili detik. Nilai K0 ini lalu dimasukkan dalam rumus T90, yaitu T90 sama dengan 100% dikurangi 90% dikalikan dengan jumlah aspirin dalam sediaan yang sudah diubah menjadi gram per 100 mili. Sama dengan 100% dikalikan dengan 90% dikali dengan 6,5 gram per 100 mili per 1,5 dikali 10 pangkat min 6 gram per 100 mili per detik dikali detik. Didapatkan hasil 4,3 dikali 10 pangkat min 5 detik. Hasil ini lalu dibagi dengan jumlah detik di satu hari. Jumlah detik di satu hari adalah 86.400 detik. Didapatkan hasil perhitungan bahwa masa guna obat ini atau sediaan ini adalah 5 hari. Soal nomor 2. Suatu produk obat diketahui tidak efektif apabila sudah terurai 23%. Konsentrasi awal produk adalah 11,5 mg per mililiter. Setelah 1 tahun, konsentrasinya menjadi 7,4 mg per mililiter. Jika diasumsikan kinetika penguraian mengikuti orde 1, tentukan umur simpan dan waktu paruh produk tersebut. Yang pertama, kita mencari waktu paruh terlebih dahulu. Karena di soal sudah tertera bahwa produk ini adalah mengikuti orde 1, maka rumusnya adalah ln konsentrasi akhir sama dengan ln konsentrasi awal dikurangi nilai K dikalikan dengan T, di mana nilai K sama dengan ln konsentrasi awal dikurangi ln konsentrasi akhir per waktu. K sama dengan dimasukkan angka yang tertera pada soal, ln 11,5 mg per mililiter dikurangi ln 7,4 mg per mililiter per 1 tahun. K sama dengan 2,44 dikurangi 2 per 1 tahun. Nilai K di sini sama dengan 0,44 mg per tahun. Lalu untuk mencari rumus umur simpan pada orde 1, rumusnya adalah T setengah sama dengan 0,693 per K. K ini didapat dari perhitungan sebelumnya.
sama dengan 0,693 per 0,44 mg per tahun. Didapatkan hasil 1,5 tahun. Untuk soal nomor 3, kita mendapatkan data laju penguraian dari suatu sediaan. Di sini ada waktu dan kadar tertinggal. Kita disuruh mencari order reaksi berdasarkan metode grafik dan metode substitusi. Yang pertama, saya akan menggunakan metode substitusi terlebih dahulu. Data yang terkumpul dari hasil pengamatan jalannya suatu reaksi disubstitusikan ke dalam bentuk integral dari persamaan berbagai order reaksi. Lalu, jika persamaan itu menghasilkan harga K yang konstan dalam batas-batas variasi percobaan, maka reaksi dianggap berjalan sesuai dengan order tersebut. Yang pertama, dari order 0, order 1, dan order 2, saya menggunakan data yang sama, yaitu data pertama, kedua, dan ketiga. Untuk rumus K pada order 0, K sama dengan konsentrasi awal dikurangi dengan konsentrasi akhir per waktu. Dimasukkan ke dalam rumus dari data-data yang di soal tadi, 0,056 dikurangi 0,0052 per 0,5 sama dengan 0,0016. Begitu juga pada data kedua dan data ketiga, didapatkan hasil 0,00145 dan 0,0014. Untuk order 1, rumus K sama dengan 2,303 per waktu dikali dengan logaritma dari konsentrasi awal per konsentrasi akhir. Dimasukkan dari data-data soal tadi, data pertama menghasilkan nilai K 0,03, data kedua K 0,03, dan data ketiga juga K sama dengan 0,03. Untuk order terakhir, order 2, rumus K sama dengan 1 per konsentrasi akhir dikurangi 1 dikurangi 1 per konsentrasi awal per waktu. Didapatkan nilai K pada data pertama 0,52, nilai K pada data kedua 0,49, dan nilai K pada data ketiga 0,4. Lalu setelah menggunakan metode substitusi, dilanjutkan dengan metode grafik. Untuk penggambaran metode grafik ini menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Yang pertama, dimasukkan data terlebih dahulu. Untuk mencari order 0, menggunakan data waktu dan konsentrasi akhir. Untuk mencari order 1 atau penggambaran grafik order 1, menggunakan data waktu dengan len dari konsentrasi akhir. Untuk menggambar grafik pada order 2, menggunakan data waktu dengan 1 per konsentrasi akhir. Setelah dimasukkan ke dalam rumus, didapatkan gambar dari grafik order 0, order 1, order 2 sebagai berikut. Dapat disimpulkan dari metode substitusi dan metode grafik, sediaan tersebut termasuk ke dalam order 1 karena nilai K pada substitusi dan pada grafik konstan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.